Baik, kembali lagi hari ini kita akan membahas tentang fungsi inverse. Ini kelanjutan materi dari komposisi fungsi sebelumnya. Nah, pada pembelajaran kali ini Bapak akan membahas tentang yang pertama, definisi fungsi inverse. Jika fungsi f memetakan a ke b dan dinyatakan dalam pasangan berurutan f x, y, di mana x anggota bilangan A dan y anggota bilangan B. Nah, maka inverse fungsi f adalah relasi yang memetakan B ke A gitu. Inverse fungsi f dinotasikan sebagai f inverse dan dinyatakan dalam pasangan berurutan f inverse y, x, di mana y anggota bilangan B dan A bilangan A, x bilangan A. Perhatikan. Nah, di sini pada diagram panah tersebut, fungsi f mengawankan setiap anggota x anggota A ke y anggota B, yaitu 1,2, 2,4, 3,6. Sementara itu, fungsi g mengawankan setiap y anggota B ke x anggota A, yaitu 2, 21, 42, 63. Perhatikan, fungsi g merupakan inverse fungsi f, sehingga f inverse x sama dengan gx sama dengan x per 2 gitu ya. Jadi bisa dilihat di sana. Berarti begitu ya. Lalu inverse suatu fungsi ini belum tentu berbentuk fungsi. Jika inverse suatu fungsi berbentuk fungsi, maka inverse tersebut disebut dengan fungsi inverse gitu. Jadi kalau berbentuk fungsi disebut inverse fungsi. Nah, sifat-sifat fungsi inverse ini yang pertama, f bundaran g inverse sama dengan g inverse bundaran f inverse, dan g bundaran f inverse sama dengan f inverse bundaran g inverse. Lalu yang kedua, f bundaran g bundaran h inverse sama dengan h inverse bundaran g inverse bundaran f inverse begitu. Jadi ada dua sifat fungsi yang paling mendasar. Baik, kita lanjut ke pembahasan soal ya. Perhatikan video berikut ini. Pembahasan soal berikut adalah langkah-langkah bagaimana cara menentukan inverse dari suatu fungsi. Yang pertama, ubah fungsi f(x) dalam persamaan y sama dengan f(x). Lalu yang kedua, selesaikan persamaan tersebut untuk variabel x. Jadi kita tentukan dulu nanti x-nya, nilai x-nya itu berapa begitu. Selanjutnya yang ketiga, ganti x dengan fungsi inverse y. Jadi sebenarnya variabel x itu adalah inverse dari fungsi tersebut. Jadi nanti variabel x-nya itu diganti oleh f inverse y. Dan yang terakhir, nanti ganti variabel y sehingga x diperoleh f inverse x gitu. Jadi itu cara-cara bagaimana mencari inverse fungsi dari sebuah fungsi f(x). Soal yang pertama kita lihat di sini, diketahui fungsi f(x) sama dengan 3x dikurangi 1. Tentukan inverse dari f(x). Kita akan mencari inverse dari fungsi tersebut. Nah, dengan cara-cara yang sudah tadi Bapak jelaskan, yang pertama kita buat menjadi y sama dengan f(x) ya. Tadi kita lihat di sini, jadi y sama dengan f(x). Kita bikin seperti ini dulu. Setelah itu kita substitusi f(x)-nya ya. Nah, ini kan boleh y sama dengan f(x) karena nanti yang akan kita kerjakan adalah yang akan kita cari adalah x, berarti boleh juga kita tulis menjadi f(x) sama dengan y, boleh ya, sama-sama aja. Ini hanya lebih mudah kalau misalnya fungsi f(x) kita simpan di ruas kanan. Kita substitusi langsung, 3x dikurangi 1 sama dengan y, kan f(x)-nya 3x sama dengan 1 ya. Nah, setelah itu kita selesaikan persamaan x ini, kita bikin menjadi x sama dengan, yang pertama negatif 1, kita pindah ruaskan ya, kita hilangkan di sini. Supaya dihilangkan harus tambah 1, berarti ruas yang ini juga tambah 1. Jadi 3x sama dengan y ditambah 1 gitu ya. Setelah itu kita bikin menjadi x sama dengan, ini kan 3 kali x, ini 3-nya perkalian, pindah ruas atau kita bikin menjadi 1x, berarti harus bagi 3 ya. Kalau ruas ini dibagi 3, berarti ruas ini juga dibagi 3, berarti menjadi x sama dengan y ditambah 1/3. Nah, setelah ini kita rubah x ini menjadi menjadi f inverse y ya, yaitu sama dengan y tambah 1/3. Ini f inverse y nya kan, turunan dari y tadi. Jadi hasilnya f inverse x, kita ganti variabel y nya menjadi x dua-duanya
sama dengan X ditambah 1 per 3. Ini hasilnya dan sudah selesai. Lalu soal yang kedua, bagaimana apabila fungsi f(x) tersebut berupa pecahan? Misalnya per biasanya kalian semua bingung gitu ya. Kita lihat soal kedua ini. Diketahui f(x) sama dengan 2x ditambah 1 dibagi 3x dikurangi 5. Tentukan inverse dari f(x) sama. Ini juga sama langkah-langkahnya. Yang pertama, kita bikin menjadi f(x) sama dengan y atau y sama dengan f(x) ya. Lalu substitusi f(x)-nya. f(x) itu kan 2x ditambah 1 dibagi 3x dikurangi 5 sama dengan y gitu kan. Nah, lalu kita pindah ruaskan si pecahan ini, kita pindah ruaskan ke sini gitu ya. Atau boleh juga y-nya yang ke sini ya. Jadi nanti kan ini kan pembagian, pindah ruas di perkalian. Jadi y kali 3x dikurangi 5 sama dengan 2x ditambah 1. Setelah itu kita kali-kalikan secara distributif satu-satu ya. Y kali 3x sama dengan 3x y. Y kali negatif 5 negatif 5 y sama dengan 2x ditambah 1. Nah, yang memiliki variabel x kita satu ruaskan, berarti nanti 2x pindah ke ruas kanan, negatif 5y pindah ke ruas kiri. Berarti di sini 3xy. Nah, awalnya kan positif 2x ya, pindah ruas maka menjadi negatif 2x sama dengan, nah ini negatif 5 awalnya, pindah ruas ke sini jadi positif 5y ditambah 1. Setelah itu di sini lihat 3xy dan ini 2x. Ini kan dua-duanya memiliki variabel x. Kita faktorkan, kita keluarkan x-nya. Maka menjadi x kali berapa? Jadi 3xy kan tinggal 3y ya. Itu enggak? X kali 3y kan 3xy. Lalu ini x, ini jadi negatif 2x berarti kali negatif 2 ya. Sama dengan 5y ditambah 1. Nah, sama ini juga kita bikin jadi x sama dengan. Berarti di sini perkalian, ini awalnya perkalian apa mas? 3y min 2 ini perkalian dengan x. Kita pindah ruas maka menjadi pembagian. Jadi x sama dengan 5y ditambah 1 dibagi 3y dikurangi 2. Begitu. Ini udah masuk ke f inverse y sama dengan 5y tambah 1 per 3y dikurangi 2. Kita langsung aja ganti variabelnya dengan x. Jadi f inverse x sama dengan 5x ditambah 1 dibagi atau per 3x dikurangi 2. Ini hasilnya dari inverse dari fungsi f(x). Soal yang ketiga, apabila fungsi tersebut memuat pangkat. Nah, di sini diketahui fungsi f(x) sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 1. Tentukan fungsi inverse-nya atau inverse fungsinya. Sama soal caranya dengan yang tadi. Kita bikin menjadi f(x) sama dengan y atau y sama dengan f(x) sama aja. Kita substitusi variabel fungsi f(x)-nya yaitu 2x pangkat 3 dikurangi 1 sama dengan y. Lalu setelah itu kita kerjakan, kita jadikan menjadi x sama dengan di sini yang pertama negatif 1. Kita hilangkan negatif 1 jadi 0, berarti setambah 1, berarti di sini tambah 1 ya, atau pindah ruas gitu enggak apa-apa. 2x pangkat 3 sama dengan y, ini kan negatif 1, pindah ruas jadi positif 1 gitu ya. Setelah itu 2-nya dulu nih, 2 ya. Ini kan 2-nya perkalian, pindah ruas jadi pembagian, berarti x pangkat 3 sama dengan y ditambah 1 dibagi 2. Kan perkalian jadi pembagian gitu ya. Lalu ini pangkat 3 nih. Ini supaya menjadi x, pangkat 3 itu kan harus diakarkan ya. Akarnya akar berapa? Tentunya di sini pangkat 3 berarti akarnya akar pangkat 3. Karena kita ketahui bahwa, kita lihat dulu sini, akar pangkat 3 dari x pangkat 3 itu kan sama dengan x pangkat 3 per 3 atau sama dengan x pangkat 1 atau sama dengan x ya. Nah, maka supaya ini menjadi x, nah kita akar pangkat 3 kan begitu ya. Nah, berarti ruas yang kanan juga sama, ada akar pangkat 3 kan. Berarti sini x setelah di akar pangkat 3 maka menjadi akar pangkat 3 dari y ditambah 1 per 2 gitu. Ya, setelah ini langsung saja berarti f inverse y-nya sama dengan akar pangkat 3 dari y tambah 1 per 2 sehingga hasilnya
f inverse x atau fungsi dari f(x) tersebut adalah akar pangkat 3 dari x ditambah 1/2. Ini hasilnya ya. Nah, itu mungkin 3 contoh soal yang berbeda-beda fungsinya hari ini Bapak jelaskan. Silakan apabila misalnya kalian ada soal lain yang belum dipahami, kita bisa diskusikan. Boleh kalian nanti komen di kolom komentar YouTube ini, kita sambil berdiskusi apabila ada yang ada kendala ketika memahaminya. Itu saja. Assalamualaikum.